Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Salmanda dengan NIM P3E121016. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi HTML, CSS, dan JavaScript. Langsung saja, materi pertama yaitu HTML. HTML merupakan akronim dari Hypertext Markup Language, yang mana bahasa yang dimaksud digunakan untuk membuat halaman web. HTML mendeskripsikan struktur halaman-halaman web. HTML terdiri dari rangkaian elemen-elemen yang direpresentasikan dalam bentuk tag. Tag yang dimaksudkan digunakan untuk mendefinisikan heading, paragraf, tabel, dan lain sebagainya. Browser tidak dapat menampilkan tag HTML, tetapi digunakan untuk menampilkan konten pada halaman web. Hypertext Markup Language atau HTML digunakan untuk membangun suatu halaman web. HTML sebenarnya adalah dokumen dalam bentuk ASCII atau teks biasa yang dapat diterjemahkan oleh browser web menjadi suatu halaman yang menarik. Sekalipun banyak orang menyebutnya sebagai suatu bahasa pemrograman, HTML sama sekali bukan bahasa pemrograman, tapi merupakan bahasa markup atau penandaan terhadap sebuah dokumen atau teks. Simbol markup yang digunakan oleh HTML ditandai dengan tanda lebih kecil dan tanda lebih besar dan disebut tag. Browser merupakan software yang diinstal di mesin klien yang berfungsi menerjemahkan tag-tag HTML menjadi halaman web. Browser yang sering digunakan yaitu Internet Explorer, Netscape, Navigator, Mozilla Firefox, dan lain sebagainya. Sebuah file HTML merupakan file teks biasa yang mengandung tag-tag HTML. Karena merupakan file teks, maka HTML dapat dibuat dengan menggunakan text editor yang sederhana, misalnya Notepad atau Notepad+. Dapat juga menggunakan HTML editor yang bersifat visual, misalnya FrontPage atau Dreamweaver. Untuk menandai bahwa sebuah file teks merupakan file HTML, maka ciri yang paling tampak jelas adalah ekstensi filenya, yaitu HTML atau HTML. Adapun struktur dasar HTML yaitu HTML, head, title, body, dan HTML. Tag pada HTML. Yang pertama yaitu Doctype, ditulis untuk memberitahu web browser tentang aturan penulisan dari dokumen yang sedang ditampilkan. Doctype ditulis pada baris pertama halaman HTML. Kedua, HTML berfungsi sebagai tag pembuka dan penutup dalam penulisan kode HTML. Ketiga, tag head berfungsi untuk menuliskan keterangan tentang file atau dokumen website yang akan ditampilkan atau kepala dari dokumen HTML. Selanjutnya, tag title berfungsi untuk penamaan judul atau informasi pada caption browser website yang akan ditampilkan pada browser. Selanjutnya, tag body berfungsi untuk menampilkan isi dari dokumen HTML. Tag H1 berfungsi untuk penulisan judul utama dari dokumen. Selanjutnya, tag P berfungsi untuk menunjukkan sebuah paragraf atau paragraf sebuah teks. Dan masih banyak lagi tag-tag lainnya pada HTML. Selanjutnya yaitu materi CSS. Cascading Style Sheets atau CSS adalah suatu teknologi yang digunakan untuk memperindah halaman website atau situs. Dengan CSS, kita dapat dengan mudah mengubah keseluruhan warna dan tampilan yang ada di situs kita sekaligus memformat ulang situs kita. CSS ini telah distandarkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C untuk digunakan di web browser. Adapun keuntungan CSS yaitu 1. Dapat diupdate dengan cepat dan mudah karena kita cukup mendefinisikan sebuah style sheet global yang berisi aturan-aturan CSS tersebut untuk diterapkan pada seluruh dokumen-dokumen HTML pada halaman situs kita. Kedua, user yang berbeda dapat mempunyai style sheet yang berbeda pula. Ketiga, ukuran dan kompleksitas dokumen kode dapat diperkecil. 1. Classification properties, di mana ada display, syntax display yang berisi value. Kedua, selanjutnya possible values, di mana berisi block,
inline, list, item, none. Property display digunakan untuk mendefinisikan sebuah elemen dengan salah satu dari nilai berikut ini, yaitu yang pertama block, 2 inline, 3 list item, 4 non atau non display white space, syntax white space atau value, possible values, normal, pre, no, wrap. Selanjutnya classification properties lanjutan, mana properties display digunakan untuk mendefinisikan sebuah elemen dengan salah satu dari nilai berikut ini, yaitu block atau inline, break before and after the element atau sebelum dan sesudah suatu elemen, inline, non-like, break before and after the element, list item, same as block except a list item marker is added. Selanjutnya specification properties, list style image, itu syntax, list style image value, possible values itu URL atau non, list style position, syntax, list style position value, possible values and set outside. Di sini ada contoh di mana kode dalam CSS. Yang pertama adalah HTML, head, title, di mana title berfungsi discoding Indonesia website, berisikan discoding Indo website, head, body, main, H1 discoding Indonesia, H2 gudangnya developer handal, mencetak banyak lulusan terbaik khususnya para developer, Imga di mana ini ada menampilkan foto logo yang ada dalam discoding Indonesia website. Selanjutnya materi JavaScript. JavaScript adalah bahasa scripting, bukan bahasa pemrograman. JavaScript didesain untuk membuat halaman HTML menjadi lebih interaktif. JavaScript biasanya disiapkan langsung pada halaman HTML. Client-side scripting, apakah JavaScript sama dengan Java? Tidak. JavaScript dan Java sangat berbeda, baik itu dari bahasa maupun dari konsep dan desainnya. Dan adapun JavaScript bersifat case sensitive. Nama resmi JavaScript yaitu ECMAScript. ECMAScript dikembangkan oleh ECMA Organization. ECMA sampai 202 adalah standar resmi JavaScript, diciptakan oleh Brendan Eich. Muncul pertama kali di semua browser Netscape dan Microsoft pada tahun 1996. Disetujui sebagai standar internasional pada tahun 1998. Adapun keunggulan JavaScript yaitu adalah JavaScript dapat menempatkan teks secara dinamis pada halaman HTML. JavaScript dapat dieksekusi berdasarkan event tertentu. Terus JavaScript dapat membaca dan menuliskan elemen-elemen HTML. Selanjutnya, JavaScript dapat digunakan untuk memvalidasi data dari form sebelum dikirimkan ke server. Selanjutnya, JavaScript dapat digunakan untuk mendeteksi browser pengunjung website. JavaScript dapat digunakan untuk menyimpan dan mengambil informasi dari komputer pengunjung website. Adapun penempatan JavaScript yaitu satu ditempatkan pada tag head, ditempatkan pada tag body, ditempatkan pada tag head dan body sebagai file eksternal. Ini adalah contoh kode dalam pembuatan JavaScript di mana isikan HTML, tag HTML, tag head, tag title, tag head penutup, tag body, tag script, dan tag strip penutup. Oke, itu saja materi yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.